Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para hadirin, para jemaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita dapat menjalankan ibadah siam, ibadah puasa, dan pada saat ini kita dapat mendatangi masjid Allah untuk mempelajari agama kita, agama Islam. Dan ini perkara yang sangat agung, karena dengan mempelajari agama Islam kita akan mengenal Allah sesembahan kita. Kita akan mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah suri tauladan yang menyampaikan agama kepada kita manusia. Dan kita akan mengenal agama Islam itu sendiri, yaitu cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmatnya untuk kita semua, dan semoga kita menjadi para hamba Allah yang senantiasa bersyukur. Karena lambang kebahagiaan itu ada 3, dan kehidupan manusia senantiasa berputar pada 3 keadaan tersebut. Lambang kebahagiaan yang pertama adalah idza u'tiya syakara. Apabila seorang hamba diberikan nikmat, dia bersyukur, maka dia akan bahagia dengan nikmat yang Allah berikan, dan dia akan bahagia dengan rasa syukurnya. Lambang kebahagiaan yang kedua, idza tuliya sabara. Apabila diuji, maka seorang hamba bersabar. Dengan adanya kesabaran, maka hatinya akan ikhlas, hatinya akan ridho dengan ketentuan Allah, dan itu akan meringankan, bahkan dapat menghilangkan kepedihan yang menimpa seorang. Lambang kebahagiaan yang ketiga, idza aznaba istaghfara. Apabila berbuat salah, berbuat dosa, cepat tobat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tobat serta istighfar, kembali kepada Allah, kembali kepada ajarannya, ini memberikan ketenangan, memberikan kebahagiaan, memberikan kelapangan dada, yang itu akan dirasakan seorang yang benar-benar mau dan ingin serta tunduk kepada aturan Allah dan aturan Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
kepada keluarganya, semua para sahabatnya tanpa terkecuali, dan umatnya yang mengikuti jejak beliau sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, para hadirin, para jamaah rahimakumullah, dan termasuk nikmat Allah yang sangat agung pula yang Allah berikan kepada kita umat Islam adalah bahwa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita dan terus terjaga. Sebagaimana Al-Quran sampai kepada kita dan terjaga, begitu pula hadis dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan terjaga. Karena Al-Quran dan sunnah merupakan wahyu Allah, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Oleh karena itu di dalam Islam ada wahyul kitab, wahyu berupa Al-Quranul Karim. Yang kedua adalah wahyu sunnah, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita hidup jauh dari tempat kelahiran dan tempat hidupnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kita hidup di masa yang jauh dari masa hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ajaran Islam sampai kepada kita dan Allah pilih kita untuk menjadi ahlul Islam. Begitu pula Al-Quran, begitu pula sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita. Dan di antara hak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah agar kita mempelajarinya. Dan pada kesempatan yang mulia ini kita akan mengkaji salah satu hadis di antara hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini termasuk hadis yang sangat agung, sehingga sebagian para ulama mengumpulkan hadis ini dalam pembahasan khusus. Dan hadis ini termasuk hadis di antara hadis-hadis Ramadan. Dan saking agungnya hadis yang akan kita baca ini, sampai disebutkan Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari secara berulang-ulang, sampai 5 tempat dalam Sahih Bukhari. Apa hadis tersebut? Yaitu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dari sahabat Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai beliau. Sahabat Ibnu Abbas ini termasuk sahabat yang muda dibanding sahabat-sahabat senior lainnya. Tapi sahabat Ibnu Abbas ini termasuk sahabat yang sangat alim. Kenapa Ibnu Abbas tergolong muda tapi sangat alim? Sebabnya yang pertama, setelah taufik dan rahmat Allah kepada beliau adalah didoakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan kepada sahabat Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan kepada Ibnu Abbas ini pemahaman terhadap agama
Dan ajarkanlah kepada Ibnu Abbas ini, yaitu at-ta'wil, maksudnya adalah tafsir. Ibnu Abbas didoakan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan doa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk doa-doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali dalam hal-hal yang Allah perkecualikan. Ibnu Abbas dengan doa baginda Nabi tidak berpangku tangan, tapi beliau berusaha mewujudkan agar menjadi seorang yang paham agama dan paham akan tafsir Al-Quranul Karim. Maka sebab kedua yang menjadikan Ibnu Abbas ini menjadi alim luar biasa adalah beliau sangat gigih dalam belajar agama Islam kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung. Begitu pula belajar kepada para sahabat-sahabat senior yang mereka mendapatkan hadis-hadis dan ajaran Islam ini dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai ada temannya ketika melihat Ibnu Abbas begitu semangat, "Wahai Ibnu Abbas, kenapa engkau begitu semangat? Padahal sahabat-sahabat Nabi yang senior masih banyak." Dikebosi, menunjukkan dalam dunia ilmu itu sering terjadi mutasakitun, ada orang-orang berguguran. Awalnya semangat belajar, kemudian berkurang, jarang datang, akhirnya gugur, tidak melanjutkan. Bahkan seorang yang belajar lembaga pendidikan seperti mondok, berangkat, ketika berangkat sama-sama semangat dengan teman-temannya, nyampe sana teruji, ada yang semangat, ada yang tidak semangat, ada yang tidak sampai pada tujuan. Terjadi mutasakitun. Begitu pula ketika belajar di majelis masjid, sama juga. Ada yang tambah semangat, istiqomah, ada yang akhirnya berguguran. Tapi seorang apabila minta pertolongan kepada Allah, kemudian ada niat pengen paham agama supaya ibadahnya jadi benar, insya Allah semangat dengan adanya momen seperti Ramadan. Setelah itu dilanjutkan pada hari-hari dan waktu-waktu yang lainnya. Dan apabila bisa berlanjut setelah Ramadan, barangkali itu termasuk hasil luar biasa dari ibadah di bulan Ramadannya. Nah, ketika Ibnu Abbas dikembosi, Ibnu Abbas lopo kok niki mampang-mampang belajar. Sahabat kan masih banyak sing pinter-pinter, sing alim-alim. Coba sampean semangat dikembosi teman seperti itu, kira-kira bagaimana? Tambah semangat apa rada kendung? Mesti jawabannya diantara ada yang semakin tertantang tambah semangat. Tapi sebagian ada yang mengatakan, oh bener ya, sapa sebutuh kalau ilmuku, wong sahabat masih alim-alim, seakan-akan ilmu itu lebih diarahkan untuk orang lain. Lupa kalau ilmu paling utama adalah untuk diri kita. Ibnu Abbas tidak peduli, lanjut semangat belajar. Akhirnya apa? Akhirnya sahabat yang sepuh-sepuh meninggal dunia. Akhirnya Ibnu Abbas ini seperti bintang yang tampak dibanding bintang-bintang yang lainnya, menjadi rujukan hebat, terwujud keinginan dia yang didoakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi rujukan hebat dalam masalah menafsirkan Al-Quran dan seterusnya. Sampai Imam Tabi'in yang paling hebat dalam tafsir
seorang tabi'in bernama Jabir Mujahid bin Jubair menjadi alim. Di antaranya adalah pernah belajar Al-Quran kepada Ibnu Abbas dari awal sampai akhir. Ini menunjukkan apa? Guru yang baik itu mendapatkan nikmat dengan murid yang baik. Sebagaimana murid itu mendapatkan nikmat ketika mendapatkan guru yang baik. Jadi tidak sekedar murid itu mendapatkan nikmat besar ketika mendapatkan guru yang baik, tapi guru yang baik itu sendiri dia akan mendapatkan nikmat dan keuntungan ketika mendapatkan murid-murid yang baik yang siap untuk menimba ilmu. Persis kisahnya Abu Hanifah dengan seorang bernama Abu Yusuf, sahabat Ibnu Abu Hanifah. Abu Hanifah ini melihat Abu Yusuf masih kecil, tapi karena orang tuanya itu fakir, tidak mergawe mewong tuane, tidak kerja. Didatangi orang tuanya, anak ini luar biasa ini, biarkan anak ini sama saya, nanti saya didik sehingga menjadi orang penting yang sangat bermanfaat. Kata orang tuanya, saya butuh setiap hari dapat uang sekian untuk kebutuhan. Ditanya sama Abu Hanifah, berapa sehari anak ini kerja dapatnya? Disebutkan, oh Pak kecil. Ya sudah, kalau gitu saya akan keluarkan uang sesuai dengan jumlah penghasilan anak kecil ini, saya berikan kepada Anda biar anak ini fokus belajar. Akhirnya Abu Yusuf menjadi orang yang hebat, menjadi seorang qadhi pada zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. Sehingga Harun ar-Rasyid ketika ingin membuat perundang-undangan masalah harta pemasukan buat negara, kirim surat kepada Abu Yusuf sehingga ditulis kitab dengan judul Al-Kharaj. Kembali kepada Ibnu Abbas tadi. Sahabat Ibnu Abbas meriwayatkan hadis menceritakan tentang bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tadi disampaikan muqaddimah, termasuk nikmat agung adalah sampainya hadis kepada kita, padahal masa hidup kita jauh dari masa hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Ibnu Abbas, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu manusia yang paling dermawan, luman. Apa makna kedermawanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Disebutkan dalam kitab Ishrun Haditsan min Sahih Bukhari oleh seorang ulama yang hebat luar biasa yang bernama Abdul Muhsin Al-Abbad, termasuk senior di Masjid Nabawi, yang banyak mensyarah kitab-kitab sunnah, kitab-kitab hadis. Kedermawan Rasulullah itu mencakup 4 hal. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dermawan dengan jiwanya. Dermawan dengan jiwanya untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dermawan dengan hartanya. Rasulullah itu dikenal oleh orang Arab la yakhaful faqr, tidak takut fakir. Kemudian yang ketiga, di antara kedermawanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan irsyadat, dengan petunjuk-petunjuknya, dengan bimbingan-bimbingannya, dengan muamalah dan akhlaknya. Dan termasuk kedermawanan beliau adalah menunjukkan segala yang membawa kebaikan dunia atau akhirat dan memperingatkan manusia dari segala bahaya yang dapat membahayakan dunianya dan membahayakan pada
akhiratnya. Manusia secara umum itu ada yang bisa sebagian dari makna kedermawanan, tidak mampu untuk mewujudkan makna kedermawanan yang lainnya. Tapi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempurna. Allah berikan sifat mulia, di antaranya adalah sifat kedermawanan. Sehingga ini bisa kita tarik faedah dan pelajaran. Apabila sifat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah al-jud, kedermawanan, maka kita umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga berusaha keras untuk meniru agar memiliki sifat al-jud, kedermawanan. Dan ini sifat mulia, disepakati oleh manusia, dan ini pintu untuk membuka hati-hati manusia dengan kedermawanan. Dan ini pintu untuk membuka ta'amul, komunikasi dengan manusia. Karena dengan adanya kedermawanan ini manusia akan menjadi tertarik dengan kebaikan, semakin cinta pada Islam, semakin cinta pada tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan kedermawanan. Dan ini salah satu potret di antara potret keindahan agama Islam yang mulia ini. Kemudian kata Ibnu Abbas, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah itu lebih dermawan lagi tatkala datang bulan Ramadan. Rasul lebih dermawan lagi ketika datang bulan Ramadan. Kedermawan bulan Ramadan itu mencakup hal yang wajib seperti zakat fitri, atau apabila haul zakat malnya sampai, maka zakat mal dikeluarkan. Bahkan seorang ketika wajib zakatnya itu setelah Ramadan boleh diajukan. Dan sahabat Utsman bin Affan mengatakan, syahrus siyamikum syahruz zakatikum. Bulan puasa bagi kalian adalah bulan zakat kalian. Memang secara umum pada bulan Ramadan kebutuhan manusia bertambah, sehingga cocok ketika manusia yang Allah berikan kelebihan dia dermawan, atau bahkan apabila ingin mengajukan zakatnya di bulan Ramadan, maka itu perkara yang dibolehkan. Termasuk kedermawan Ramadan adalah dengan memberikan buka kepada orang puasa, dan seterusnya, dengan muamalah yang baik, dengan akhlak yang baik, dengan ucapan yang baik. Itu semua bagian daripada makna kedermawanan yang luas. Walaupun kedermawanan seringkali apabila disebutkan lebih dibawa kepada makna al-jud, berkaitan harta. Akan tetapi sebenarnya maknanya lebih luas daripada sekedar masalah harta. Nah, dalam hadis tadi Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dermawan lagi ketika datang bulan Ramadan. Maka ini bisa kita ambil faedah, seorang muslim ketika datang bulan Ramadan jangan sama dengan hari-hari sebelumnya. Harus ada peningkatan. Harus ada peningkatan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meningkatkan amal solehnya. Begitu pula para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meningkatkan amal solehnya. Dan Ramadan perlu kita jadikan sebagai madrasah perubahan. Bang kupu-kupu setelah jadi ulat, setelah jadi kepompong bisa berubah menjadi indah. Nah, seorang muslim harapannya dengan adanya syariat ibadah puasa ini menjadi lebih baik, menjadi lebih mulia dalam perilaku dan amalnya, ada peningkatan, ada lebih baik. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan jud kedermawanan ini amal mulia, menjadi lebih mulia tatkala berada pada bulan mulia.
semakin dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Ibnu Abbas, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudarisul Quran wa kana fi kulli lailah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat datang bulan Ramadan itu senantiasa mudarasah Al-Quran. Disebutkan di satu riwayat itu dari sisi Rasulullah kepada Jibril, dalam riwayat yang lainnya dari sisi Jibril kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mudarasah dari dua sisi, terkadang Jibril menyampaikan, membacakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, harus menyimak. Karena di antara ibadah kita terkait Al-Quran itu, di samping kita membaca dengan diri kita, ibadah seorang muslim terhadap Al-Quran adalah dengan cara mendengarkan orang lain yang membaca. Dan dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah minta kepada Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud bacakan kepadaku Al-Quran. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, a'aqra'u alaika wa alaika unzil? Apakah aku membacakan Al-Quran kepadamu sedangkan Al-Quran diturunkan kepadamu? Dan Rasulullah mengatakan, siapa yang ingin membaca Al-Quran godon torian seger buker, hendaknya dia menyimak dari Ibnu Mas'ud, termasuk sahabat yang hebat dalam qiraah, termasuk sahabat yang lainnya banyak. Akhirnya kata Rasulullah, ana uridu an asma'a min ghairi, aku ingin mendengarkan bacaan orang lain. Berarti ibadah kita terkait Al-Quran itu kita perlu baca. Tapi manusia terkadang dia lagi kondisi tertentu capek atau yang lainnya, maka ada ibadah yang lainnya dia mendengarkan, yang lainnya baca, dia mendengarkan. Atau seperti murotal Al-Quran umpama, tapi dia dengarkan, bukan diputar ditinggal. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, wa kana yudarisul Quran. Rasulullah mudarasah Quran bersama Jibril alaihissalam. Dan itu terjadi pada setiap malam di bulan Ramadan. Ini menunjukkan tiga kemuliaan terkumpul pada saat itu. Yang pertama itu pada bulan mulia, bulan Ramadan. Ramadan bulan mulia, tapi sekedar memasuki bulan Ramadan tidak dapat memuliakan diri kita. Tapi yang dapat memuliakan diri kita dengan datangnya bulan mulia adalah dengan adanya amalan-amalan dan ibadah yang kita kerjakan pada bulan tersebut. Sehingga Allah turunkan Al-Quran. Al-Quran kalamullah, firman Allah, kitab Allah yang paling mulia, yang membawa dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa? Malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia. Diturunkan kepada siapa? Kepada baginda Nabi Muhammad SAW, para rasul yang paling mulia, manusia yang paling mulia, Nabi besar Muhammad bin Abdullah SAW. Perhatikan para jamaah, ketika Allah turunkan Al-Quran, maka Al-Quran ini memberikan dampak kebaikan bagi semua. Allah turunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Jibril alaihissalam membawa wahyu Al-Quran, yang mana Al-Quran menjadikan hayatul qulub wal arwah, menjadikan jiwa, hati dan roh manusia hidup. Maka Jibril adalah malaikat Allah yang paling mulia. Tatkala Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad menjadi Rasul yang paling mulia. Tatkala Al-Quran Rasulullah ajarkan kepada manusia pada zamannya, yaitu para sahabatnya, para sahabat menjadi manusia yang paling mulia.
kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian ada sebaik-baik manusia. Ayat ini pertama turun kepada siapa? Kepada kita? Belum ada kita saat itu. Tapi kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Yang paling masuk pada ayat ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita umat belakangan, umat Islam belakangan akan mendapatkan bagian dari al-khairiyah, kebaikan yang ada pada ayat ini yang menjadi sifat umat Islam apabila kita mengikuti bagaimana dahulu cara beragamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula cara beragamanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila para sahabat menjadi baik dengan mempelajari Al-Qur'anul Karim dan menebarkan Al-Qur'anul Karim, maka kita umat belakangan juga insya Allah akan mendapatkan kebaikan. Dengan cara apa? Apabila kita mau mempelajari Al-Qur'anul Karim dan belajar Al-Qur'an itu mencakup satu, mempelajari bacaannya. Yang kedua, mempelajari maknanya. Yang ketiga, mempelajari cara mengamalkannya dengan belajar bagaimana dahulu dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengamalkan Al-Qur'an. Dan sahabat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha tatkala ditanya bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab kana khuluqul Qur'an, akhlaknya adalah Al-Qur'an. Apa maknanya? Al-Qur'an itu berisi berita-berita. Maka Rasulullah mengimani berita yang datang dari Allah. Al-Qur'an itu isinya perintah-perintah. Rasulullah mengamalkan, mempraktikkan perintah-perintah Allah dalam Al-Qur'an. Isi Al-Qur'an adalah adanya larangan-larangan dan batasan Allah. Maka Rasul menjauhi larangan-larangan Allah. Berarti mempraktikkan isi Al-Qur'an, sehingga namakan akhlak Rasul itu Al-Qur'an. Tatkala dalam Al-Qur'an ada perintah wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka Rasulullah mempraktikkan ayat ini dengan memberikan ibadah murni kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah, dan melarang manusia untuk memberikan ibadah kepada selain Allah, baik kepada pohon atau ibadah kepada batu atau ibadah kepada Rasul, ibadah kepada malaikat, ibadah kepada matahari, kepada bulan, kepada bintang. Semua makhluk itu tidak berhak diberikan ibadah. Makhluk selama dia adalah makhluk, mereka adalah para hamba Allah, dan para hamba Allah itu tugasnya adalah abidun la ma'budun. Para hamba Allah tugasnya ibadah kepada Allah. Makanya para malaikat ibadah kepada Allah dan tidak disembah. Para nabi dan rasul itu ibadah kepada Allah dan tidak disembah. Dan itu syahadat kita, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah atau abduhu wa rasuluh. Bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Abdun, hamba, la yu'bad, tidak boleh disembah. Tapi tidak cukup di sini, karena beliau tidak hanya hamba, tapi rasul. Maka wa rasulun la yukadzab, rasul maka tidak boleh didustakan, harus diimani berita-beritanya. Perintahnya dijalankan, larangannya dijauhi, dan ibadah kepada Allah hanya berdasarkan syariat, ajaran, tuntunan baginda Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin
para jamaah rahimakumullah. Dan hadis ini memberikan faedah kepada kita. Al-Quran itu kalau dipelajari bacaan dan maknanya itu memberikan pengaruh kebaikan yang luar biasa, memberikan pengaruh kebaikan pada diri kita, memberikan pengaruh kebaikan pada keluarga kita, memberikan pengaruh kebaikan pada masyarakat kita. Karena itu ilmu, dan ilmu Islam yang benar apabila ada pada suatu daerah, daerah itu akan menjadi baik. Kata Imam Ibnu Qayyim, al-ilmu idza kana fi baladin fa fi khair. Ilmu itu apabila ada pada suatu daerah, ada pada suatu negeri, daerah dan negeri itu akan menjadi baik. Dan hadis tadi memberikan faedah pula kepada kita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memperhatikan amal-amal penting dalam bulan Ramadan. Di antaranya adalah dengan kedermawanan ditingkatkan dengan memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Kita sudah melalui sepertiga lebih dari bulan Ramadan, berjalan begitu cepat. Jangan sampai waktu-waktu mulia itu kosong dari amal-amal soleh, karena waktu itu tempat simpanan amal. Al-a'mar khazainul a'mal. Di antara nasihat para ulama adalah umur dan waktu itu tempat penyimpanan amal. Masih sisa Ramadan, maka kita perlu berusaha lebih maksimal. Dan itu bagian dari syukur kita kepada Allah tatkala Allah berikan kita tambahan umur dan waktu, berikan kekuatan untuk ibadah pada bulan Ramadan ini. Dan hadis tadi memberikan faedah pula, seorang itu bisa lebih semangat dalam berbuat baik ketika berjumpa dengan orang-orang yang baik dan semangat dalam berbuat baik. Diambil dari mana? Diambil dari pertemuan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Jibril alaihissalam. Rasulullah itu semangat dalam berbuat baik, dalam beramal soleh, dalam ibadah, dalam segala kebaikan. Tapi lebih semangat lagi ketika berjumpa dengan Jibril alaihissalam. Ini menunjukkan apa? Teman itu punya dampak pada akhlak dan punya dampak pada agama kita. Dan ingat para jamaah, teman itu kalau bukan api dia adalah minyak wangi. Teman kalau dia bukan api maka dia minyak wangi. Api tabiatnya kalau kita pegang memudaratkan diri kita. Tapi kalau minyak wangi memberikan dampak, memberikan keharuman. Dan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan hal ini dalam hadisnya. Mathalul jalisis saleh, perumpamaan teman duduk yang baik itu kahamil mis, seperti orang penjual minyak wangi. Kemungkinan Anda beli, atau jika tidak Anda akan diberikan oleh penjual minyak wangi tadi, paling tidak tercium bau yang harum. Ada dampak kebaikan, ada dampak kebaikan. Dan perlu diingat, termasuk masjid Allah dan lembaga pendidikan, tempat taklim ini salah satu sarana untuk sama-sama belajar, mencari teman yang sama-sama ingin menjadi lebih baik. Maka tatkala lingkungan kurang baik, maka salah satu cara untuk mendapatkan lingkungan baik adalah dengan kita sering ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Dengan ibadah di masjid, dengan belajar agama di masjid Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu minar rihil mursalah. Rasulullah lebih dermawan daripada angin yang menghembus. Berarti begitu dermawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Potongan akhir hadis ini
menguatkan hadis bagian awal, menguatkan hadis bagian awal, yang intinya menguatkan bagaimana kedermawanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka seorang Muslim berusaha mengamalkan hadis ini, Baik, di akhir kajian ini saya akan simpulkan beberapa faedah. Barangkali ada yang terlambat sehingga mendapatkan faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama adalah sifat seorang Muslim itu diantaranya adalah kedermawanan, karena itu dicontohkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faedah yang kedua adalah seorang Muslim ketika berada dalam waktu-waktu mulia seperti Ramadan harus ada peningkatan, tidak boleh tetap seperti sebelumnya, karena Ramadan madrasah untuk kita merubah diri kita. Yang ketiga, di antara faedahnya adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat perhatian dengan Al-Quranul Karim. Terkadang beliau membaca, terkadang beliau mendengarkan. Maka hendaknya rumah-rumah kita ramaikan dengan bacaan Al-Quranul Karim daripada diisi dengan bunyi-bunyi yang lainnya. Maka Al-Quranul Karim inilah yang menjadikan rumah-rumah kita akan bersinar dan akan memberikan ketentraman biiznillah. Kemudian faedah yang keempat, bahwa teman baik itu punya dampak luar biasa pada akhlak dan pada agama kita. Coba perhatikan anak-anak muda, apakah dia itu berubah menjadi baik, atau dia sebaliknya di samping pengaruh daripada lingkungan keluarga, di samping pengaruh daripada guru-guru yang mengajarkannya, di antaranya adalah pengaruh teman-temannya. Kalau pada zaman dulu pertemanan itu hanya sifatnya adalah langsung tatap muka, maka pada zaman ini pertemanan itu tidak hanya dalam bentuk tampak, tapi termasuk dalam media, dalam grup-grup. Itu juga jangan lupa Anda perlu pilih-pilih teman yang baik, karena informasi yang masuk kepada Anda itu akan berpengaruh pada pola pikir, akan berpengaruh pada pemahaman, akan berpengaruh kepada agama dan akhlak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari memberikan faedah kepada kita, dan semoga Allah memberkahi kita semua, dan yang belajar begitu pula yang mendengarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, dan semoga Allah memberikan taufik untuk bisa lebih meningkatkan amal soleh, terutama pada bulan Ramadan ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.